Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara asinkronus maya dalam desain grafis. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan membahas beberapa tools yang akan kita gunakan untuk pembuatan sebuah tipografi sederhana. Jadi dalam tipografi, berdasar namanya jelas ya, tipografi berarti seni dalam tulisan. Nah, nanti Anda bisa membuat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi tipografinya sesuai dengan apa yang Anda inginkan itu seperti apa, nanti terserah kreasi masing-masing. Langkahnya, yang pertama kita jelas buat sebuah teks. Terserah Anda bisa buat apapun teksnya. Misal di sini saya bisa, atau saya juara. Saya juara. Oke. Nah, ini saya perbesar supaya lebih mudah diedit dan resolusi nanti besar. Saya juara ya. Kemudian kita ganti fontnya. Di sini saya misal fontnya ini sebuah font Latin. Jadi dalam tipografi itu biasanya fontnya nggak mungkin font sederhana biasa. Jadi font-font yang unik-unik ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah yang kedua, sekarang dari kata-kata ini saya buat teksnya ini menjadi sebuah grafis. Ini teksnya yang pertama, ini masih berupa teks dengan font yang di sini namanya tahun. Ini saya klik kanan kemudian convert to curve. Nah, di sini otomatis fontnya itu berubah menjadi font garis. Jadi bukan lagi font dasar, sehingga kalau kita ganti font sudah nggak bisa. Jadi kalau kita ingin ganti font, kita harus undo dulu. Nah, di undo, Ctrl Z, kemudian kita pilih lagi font yang mana. Oke, di sini sekarang convert to curve lagi. Nah, kalau kata juara ini mau saya letakkan di bawah misalnya. Nah, berarti di sini break curve apart. Nah, tapi perhatikan di sini. Nah, saat saya break curve apart, otomatis di sini ada yang hilang nanti karena dia melingkar ya. Nah, di sini melingkar. Saya zoom di sini. Nah, kenapa ini terpisah? Karena menjadi apart, jadi terpisah-pisah ini. Di sini ada terpisah. Ini kalau saya beri biru kelihatan. Oh, dia di bawah. Jadi ini harus saya order ke atas dulu. Order kemudian to front of page. Nah, di sini. Ini yang menjadikan dia terlihat pecah. Nah, kemudian bagaimana cara membuat ini menjadi sebuah teks biasa? Jadi kita pilih di sini from space. Jadinya malah hilang. Oke, kita combine hilang. Nggak mau ya. Sebentar. Simplify. Oke, kita pilih simplify karena saya juga lupa ingat ya. Kita pilih simplify sehingga dia menjadi terpotong, di bawah itu terpotong. Oke, sekarang juaranya saya pindah ke bagian bawah. Oke, saya perbesar supaya tampilannya lebih menarik ya. Oke, kalau saya jauhkan menjadi saya juara. Oke. Kita arahkan ke tengah. Saya grup dulu, grup kemudian saya tekan tombol B supaya ke tengah. Oke, sekarang ini yang akan kita edit. Yang pertama saya edit, ini kan berupa grup ya, sudah dalam bentuk grup. Mau dikombine lagi boleh, misal di sini grup kemudian kita combine boleh. Jadi ini menjadi satu kesatuan sekarang. Kalau sudah dikombine menjadi satu kesatuan. Nah, langkah berikutnya saya akan memberi warna. Biasanya dalam tipografi itu warnanya selalu bukan warna dasar satu, tapi menjadi warna yang fontil atau warnanya gradasi.
Langkahnya di sini. Nah, di sini ada bentuk interaktif fill tool. Jadi pilih interaktif fill tool, ini saya tarik ke sini. Nah, jadi arah warnanya ke sini. Nah, di sini sebenarnya banyak preset ya. Nah, kemudian warnanya apa? Kita bisa gunakan warna di sini. Loadingnya agak lama. Oke, saya klik lagi di sini. Nah, di sini macam-macam, ada bentuk warna-warna yang sudah tersedia ya. Di sini warna-warna tersedia, tapi kita buat warna kita sendiri. Caranya bagaimana? Kita bisa memilih di sini objek properti, bisa melalui objek properti. Kemudian di sini pilih fill-nya. Nah, di sini kita pilih warna pertamanya hitam, ini bisa kita ganti, kemudian putih bisa kita ganti di sini. Atau bisa juga langsung ke sini, ini kita klik 2 kali muncul di sini. Nah, misal di sini saya buat warnanya merah agak gelap ya. Kemudian diakhiri dengan warna orange bisa. Oke. Nah, saya juara. Kemudian setelah kita beri warna, ini saya perbesar sedikit. Nah, setelah kita beri warna saya juara, kemudian kita beri dulu warna yang ada di samping. Biasanya kalau kita teks itu kita bisa gunakan outline. Outline ini berapa poin? Misal di sini 8 poin. Kemudian kita arahkan ke bawah, behind fill. Nah, di sini. Tapi kelemahannya dalam outline ini warnanya hanya satu, tunggal. Jadi warnanya hanya satu warna, misal hitam saja atau hijau saja atau biru saja, jadi nggak bisa macam-macam. Nah, bagaimana caranya supaya warnanya bisa macam-macam? Kita menggunakan kontur di sini. Nah, di sini kalau kita pilih drop shadow, kontur, blend, distort, envelope, extrude, kita sudah belajar beberapa. Sekarang kita belajar tentang konturnya. Nah, kita pilih kontur di sini. Di sini macam-macam, ada presetnya, bisa inward atau bisa outward. Jadi kalau inward itu arahnya ke dalam. Nah, ini offsetnya terlalu besar karena kalau kita pilih kontur di sini, kita pilih yang outward. Nah, otomatis dia arahnya pergi keluar. Loh, kok banyak sekali? Nah, bisa kita kurangi di sini. Berapa banyak lapisannya? Nah, ini saya buat satu lapisan, kemudian karena ini terlalu tebal, saya kurangi. Nggak usah terlalu tebal ya. Oke, segini cukup lah. 1,2. Oke. Nah, bedanya dengan penggunaan outline yang tadi, outline-nya ini hanya satu warna, tapi kalau kontur ini bisa kita buat dua warna. Nah, di sini pilihannya, ini misal tadi startnya di merah, merah saya lawan dengan yang hitam, kemudian yang kuning tadi saya lawan dengan hijau tua. Nah, jadinya seperti ini. Hijaunya nggak kelihatan ya karena gelap ya. Oke. Nah, jadi di situ bedanya. Atau kita start awalnya dari orange mati ya, hijau, tua, kemudian berakhir di hitam. Nah, jadi warnanya yang kita gunakan ini bisa kita buat blended atau kita bisa buat gradasi, beda dengan outline. Kemudian langkah berikutnya, garis yang tadi di luar tadi, ini blendingnya ini atau konturnya ini saya buat break kontur group 4. Jadi kalau sudah kita break ini sebenarnya kalau sudah kita break ini bisa kita tarik keluar. Nah, jadi backgroundnya itu juga bisa kita, konturnya tadi, outline-nya tadi bisa kita tarik keluar karena ini sudah terpisah. Nah, kemudian apakah ini bisa kita buat lapisan lain lagi? Bisa. Jadi kita buat kontur lagi. Kita pilih kontur lagi. Nah, outward lagi. Jadi konturnya kita buat kontur lagi. Kita buat satu. Kemudian ini berdua mungkin. Nah, ini saya buat warnanya kontrasnya yang tadi. Sekarang saya buat hijau ke hitam.
Jadi nanti tergantung dari keinginan masing-masing ya, atau saya buat warnanya agak terang, ini juga bisa. Jadi terserah keinginan masing-masing. Oke, kemudian untuk langkah berikutnya saya ingin tipografi ini menjadi lebih hidup, menjadi 3 dimensi. Bagaimana caranya? Di sini saya zoom di huruf S. Nah, ini saya pilih 3 point curve seperti yang kita pelajari kemarin dalam membuat gambar. Tapi sebaiknya di sini untuk 3 point curve ini snap to objeknya kita hilangkan, snap to page-nya juga kita hilangkan. Kenapa? Supaya nggak termagnet atau nggak tertarik ke ujung-ujung gambar nanti. Nah, ini kalau ini lebih detail bisa kita zoom lagi. Nah, sekarang tergantung dari jiwa seni masing-masing ya. Di sini. Di sini saya buat misal 3D-nya di sini. Oke, klik, tarik, kemudian kita lengkungkan. Nah, kalau sudah ini kita tutup. Jangan lupa dilengkungkan lagi. Nah, tujuannya apa? Sekarang saya beri warna putih. Kemudian outline-nya saya hilangkan. Nah, ini sekarang kalau saya sorry itu sudah itu. Profit. Nah, jadi kalau dari jauh ini kelihatan seperti ada sinar ya. Kelihatan seperti ada sinar. Kemudian saya beri lagi di sini. Misalnya saya beri putih, kemudian outline-nya klik kanan di sini hilang. Nah, jadi semua nanti kita beri hiasan seperti ini sehingga menjadi seolah-olah dia 3 dimensi. Kurang kata pin ya. Kita arahkan sedikit. Jadi silahkan sekarang beri semuanya sebuah hiasan-hiasan seperti ini. Oke, ini saya satu huruf saja ya. Jadi nanti semua huruf kita beri seperti itu sehingga seolah-olah dia menjadi timbul. Nah, dan disepakati timbulnya di sebelah mana. Kalau memang hanya atas saja, ini misal nggak kita pakai, jadi hanya di ujung-ujung atas, ini juga boleh. Jadi terlihat sinarnya hanya di satu sisi saja. Kemudian sekarang page. Nah, sekarang saya buat ini memiliki bayangan atau abu-abunya ini sebenarnya dia sudah seperti bayangan ya. Enggak apa-apa. Nah, kalau sudah ini semua, misal kalau semua sudah dihias, semua ini saya grup. Nah, kalau sudah di grup, kemudian kita pilih di sini drop shadow. Nah, drop shadow di sini kita tarik bendanya dari tengah ini, kita klik, kita tarik sedikit ke bawah. Nah, jadi dia akan punya bayangan. Oke dulu. Nah, bayangannya seberapa besar terserah. Nah, misal segini, contoh. Di sini kita pilih bayangannya, misal kalau ini kita pilih 80, dia akan lebih gelap. Kemudian 15 ini menunjukkan lebarnya. Jadi kalau saya buat 5, otomatis bayangannya semakin ke dalam. Oke, sehingga kita sudah punya sebuah tipografi sederhana. Kalau ingin kita hias juga boleh. Misal di sini saya buat hiasan, saya beri backgroundnya warna hitam misal. Nah, ini saya arahkan ke belakang, kita pilih order, kemudian to back of page. Nah, tapi bayangannya jadi nggak kelihatan karena backgroundnya hitam. Kalau misal kita buat backgroundnya sedikit kontras ya, kuningnya jelek ya, kuning ya.
memang sebenarnya biasanya itu selalu kita gunakan hitam. Atau misal di sini saya hias memberi sebuah bintang, jadi di sini kita pilih star, star, kemudian saya pilih sisinya hanya ada 4. Oke, bintang seperti ini, tekan CTRL ya, CTRL nya ditekan supaya ukurannya proporsional. Sekarang ini saya perkecil, saya arahkan ke tengah, dan saya beri warna putih tanpa outline, outline-nya saya hilangkan. Ini saya kecilkan. Nah, di sini sudah, jangan terlalu besar. Nah, jadi seperti ada sinar, kemudian kita duplikat. Di sini pilih transformasi, atau kalau belum muncul transformasinya kita pilih objek, kemudian transformation, position. Kita klik, kemudian nanti di sini muncul. Nah, transformasinya ini saya pindah ke kiri ya. Misal saya copy menjadi 4. Apply. Nah, jadi bintangnya ini bisa kita sebar sebagai hiasan. Sorry, ini yang tertarik. Oke, kalau memang kurang bisa ditambah. Kemudian bisa kita beri hiasan-hiasan yang lain. Nah, jadi ini sebuah tipografi sederhana. Kemudian kita bisa buat juga tipografi yang lain. Jadi macamnya banyak sekali. Misal bisa juga kita tambahkan nanti fontnya itu melengkung sampai ke bawah. Bagaimana bentuknya nanti Anda bisa kreasikan sendiri. Kalau ingin dibuat sekarang juga bisa sebenarnya seperti ini. Nah, dari sini ini misal saya lengkungkan ke sini. Oke, kemudian saya tutup. Nah, jadi teksnya ini kita sambung ke bawah. Jadi yang A di depan ini saya klik. Ini sudah prepare. Nah, tinggal pilih ini. Oh, sorry, ini tercombine. Oke, ternyata sudah tercombine. Oh, sorry, karena ada bayangan. Bayangannya harus dihilangkan dulu, baru bisa kita edit. Grup objek, kemudian yang A ini mau saya edit misalnya. Sorry, nggak usah diberi path karena nanti jadi perbagian-bagian. Nah, di sini ini kita bisa bermain dengan font yang sudah kita ciptakan sendiri. Jadi ini saya hapus misal. Nah, ini tinggal kita hubungkan. Jangan lupa view snap to object. Nah, tujuannya apa? Supaya ini bisa tersambung dengan yang ini. Jadi nanti kita sesuaikan. Kalau tulang jadi jelek, biasa saja. Nah, ini kita sesuaikan dengan lengkungan yang kita buat. Nah, begini. Kemudian yang ini juga kita sesuaikan. Nah, lengkungannya jauh sekali. Oke, kita sesuaikan ya kondisinya. Ini kita tekuk-tekuk sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian warnanya kita sesuaikan.
caranya supaya sesuai ini bisa kita blok, kita pilih ini dan pilih ini, kemudian kita combine. Main nabrak jadinya ya. Oke, kita pilih weld. Nah, sekarang sudah jadi satu kesatuan. Jadi nanti kalau ingin kita buat yang unik-unik, silahkan bisa bermain dengan shape toolnya. Oke. Saya kira bisa ya. Jadi nanti silahkan dikreasikan masing-masing. Saya kembalikan saja ke bentuk asal. Oke. Nah, jadi hasilnya untuk tipografi ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan masing-masing. Jadi nanti semua kreasi-kreasinya bisa dikreasikan masing-masing. Nah, untuk project berikutnya adalah silahkan Anda buat nama Anda sendiri. Nama kalian nanti silahkan ditampilkan, kemudian ditipografikan sederhana. Terserah mau diberi warna apa, kemudian diberi hiasan seperti apa, saya serahkan masing-masing. Baik, saya kira demikian untuk penggunaan beberapa tools, diantaranya kontur, kemudian bayangan, kemudian penggunaan 3-point curve untuk membuat fontnya ini menjadi 3 dimensi. Jadi semua fontnya ini nanti diberi seperti ini ya, diberi seperti balon seperti ini sehingga kelihatan 3 dimensi. Ini hanya saya buat contoh di font huruf S. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.